Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMP kelas 8 semester 1 pertemuan kelima. Iman di dalam Yesus Kristus hanya kasih karunia dan bagaimana merespon anugerah Allah bersama Bu Teni. Shalom. Jumpa lagi dalam pembelajaran agama Kristen. Kita akan memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang berjudul Anugerah Terindah. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Yesus yang baik, Engkau Tuhan yang empunya langit dan bumi. Terima kasih atas pertolongan-Mu sampai hari ini. Berkatilah semua orang yang kami kasihi. Kami akan belajar. Limpahkanlah hikmat surgawi bagi kami, sehingga kami dapat mengerti pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan belajar tentang iman di dalam Kristus hanyalah kasih karunia. Coba bayangkan, semua orang pasti bahagia ketika menerima hadiah. Apalagi ketika mengikuti sebuah perlombaan atau kompetisi baru mendapat hadiah itu. Bagaimana perasaan kita ketika menerima sebuah hadiah bukan karena hasil usaha dari diri kita sendiri? Apakah yang akan kita katakan dan yang kita rasakan untuk hadiah itu? Anak-anak, kita harus tahu bahwa iman tidak diberikan karena orang itu baik. Iman tidak diberikan karena orang mau membayar mahal. Iman tidak diberikan karena ada hubungan khusus. Sebelum kita melanjutkan, Bu Teni akan memberikan sebuah contoh. Seorang yang sakit tidak akan mau menggunakan obatnya jika dia tidak mau mengakui bahwa dia sakit. Manusia tidak akan menerima obat dari dosa, yaitu kasih karunia dari Tuhan,
jika dia tidak mau mengakui bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat bahaya, yaitu dosa. Baiklah, kita akan mendasari ini dengan satu ayat. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Satu hal yang jangan kita lewatkan adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah pemberian terbaik di dalam hidup ini, yaitu keselamatan dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Dia telah menyelamatkan kita yang tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, dan ini hanya bisa ada bila kita memiliki iman kepada Kristus Yesus. Anak-anak, karena itu iman adalah pemberian Tuhan kepada orang yang menaruh percaya kepadanya. Iman juga adalah diberikan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Tentang iman ditaruhkan kepada orang yang dikasihinya, dan masih tentang iman diberikan kepada orang-orang pilihan Allah. Oke, karena itu apa yang harus kita lakukan? Rawatlah iman percaya yang kita taruhkan kepada Yesus Kristus dengan cara berdoa, baca dan merenungkan firman Tuhan, memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersaksi melalui sikap dan perkataan dan perbuatan. Kemudian gantungkanlah iman percaya kita selalu kepada Tuhan dengan menyerahkan diri sepenuhnya. Latihlah diri kita dengan sekuat tenaga kita untuk hidup dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan. Respon kita sebagai manusia terhadap anugerah Allah adalah binalah hubungan yang baik dengan Allah melalui merawat iman kita dengan hal-hal yang sudah dikemukakan tadi di slide sebelumnya, sehingga menghasilkan buah yang lebat karena memiliki akar yang kuat. Berikutnya, respon manusia terhadap anugerah Allah. Ingatlah bahwa Allah tetap ada dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan yang senang, Dia ada. Dan dalam kehidupan yang susah, Dia tetap ada. Karena kita diuji dengan suka dan duka untuk menghasilkan iman yang murni di dalam Kristus. Respon kita manusia terhadap anugerah Allah yang berikutnya adalah bahwa ketika mengalami kecelakaan, putus asa, duka cita, sakit penyakit, bila hal-hal ini terjadi, tidak akan mengecewakan atau mundur dari keyakinan kita, atau
hal-hal ini terjadi, kita tidak sombong atau kita tetap bersyukur, seperti umur panjang, kelahiran, kekayaan, bisa melanjutkan pendidikan. Kita dapat selalu merasa bahwa Tuhan menyertai kita, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Jadi anak-anak, kita perlu tahu, yang menumbuhkan iman seseorang kepada Kristus bukan karena apa yang dialaminya, yaitu suka dan duka, tetapi atau melainkan bagaimana respon yang diberikan oleh kita kepada Allah dalam berbagai pengalaman yang dialami oleh diri kita. Mampukah kita selalu bersyukur dan menerima semua itu? Mampukah kita tetap bersyukur dan mengikut Allah ketika kita mengalami suka, bahkan mengalami duka? Itu yang menjadi penguat bagi kita mengingat kebaikan Tuhan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Berdoa secara pribadi untuk mengucap syukur atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Amin.